Di video ini kita akan belajar atau berkenalan dengan konsep komponen di Vue.js. Nah, komponen ini salah satu fitur yang cukup penting ketika teman-teman membangun sebuah aplikasi menggunakan Vue.js. Karena dengan komponen kita bisa membagi website besar kita ke dalam sebuah komponen-komponen kecil yang dimana komponen-komponen tersebut bisa kita gunakan secara berulang-ulang. Lalu yang kedua, nantinya ketika aplikasi kita sudah cukup besar, akan lebih mudah untuk me-maintenance-nya. Nah, di sini kita akan langsung demokan bagaimana cara kita atau berkenalan dengan menggunakan komponen di Vue.js. Di sini saya akan langsung buat instance view-nya. Ini agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Saya akan tampung ke dalam sebuah variabel. Misalkan nama variabelnya app, lalu di sini create app, saya invoke, lalu untuk optionnya saya akan kasih objek kosong aja. Nah, untuk membuat komponen, teman-teman bisa menggunakan function atau metode yang namanya komponen. Kita invoke, dan si komponen ini dia menerima dua parameter. Yang parameter pertama adalah nama komponennya, misalkan komponen yang saya buat adalah namanya button counter, lalu parameter kedua adalah optionnya dan bentuknya adalah sebuah objek. Dan di mana di optionnya ini sama seperti app view-nya. Jadi ada data, ada method, ada compute, dan lain-lain. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah data. Dia bentuknya adalah sebuah function. Saya akan mereturn sebuah objek di mana ada data count. Saya kasih default value-nya adalah 0. Lalu untuk untuk HTML atau tag-tag HTML yang mau kita render, teman-teman bisa merendernya di bagian template-nya. Teman-teman bisa render di bagian template. Di sini saya menggunakan backtick. Saya akan rapikan dulu. Di sini saya menggunakan backtick, lalu di sini saya nge-render HTML-nya. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman render juga di sini. Nah, seperti ini, cuma saya pindahin aja ke dalam template-nya karena kita sudah menggunakan yang namanya komponen. Gitu. Jadi di sini yang tadinya kita nge-render kayak di tag HTML, kita cuma pindahin aja ke dalam sebuah template-nya karena kita akan membuat sebuah komponen agar si komponen ini bisa kita gunakan berulang-ulang. Selanjutnya di sini harusnya pakai view, sorry salah, view.createApp. Oke, sekarang errornya sudah tidak muncul. Oke, kita lanjut. Setelah kita membuat instance view-nya, kita membuat sebuah komponennya, yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita akan memounting aplikasi Vue.js kita ke dalam sebuah div atau kontainer yang ber-ID app yang sudah saya siapkan di sini. Oke, sekarang kalau kita lihat nggak ada error, dan yang selanjutnya yang akan kita lakukan bagaimana cara kita menggunakan komponen yang sudah kita buat. Di sini teman-teman tinggal panggil nama komponennya apa dan teman-teman gunakan seperti kayak menggunakan tag HTML pada umumnya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita sudah melihat di sini button komponen kita, yang dimana button komponen ini kita buatnya menggunakan view komponen. Sekarang kalau buttonnya ini saya klik, nah di sini datanya juga sudah berubah, sudah reaktif, sama seperti aplikasi Vue pada video-video sebelumnya. Nah, seperti yang sudah saya mention di awal bahwa ketika kita bisa membuat komponen, komponen itu bisa kita gunakan berulang-ulang. Misalnya di sini saya akan coba buat komponen sebanyak 3 kali, maka komponen itu akan ke-render sebanyak 3 kali. Dan kalau misalkan saya ngerubah, saya cukup ngerubah di satu tempat. Dan dia akan keimplementasi ke semuanya. Dan ketika buttonnya ini diklik, nah data satu dengan data lainnya atau komponen satu dengan komponen lainnya itu tidak saling mempengaruhi. Kenapa? Karena datanya itu sudah terisolasi di masing-masing komponennya. Jadi misalkan saya klik di sini nilainya 6, di sini 5, dan di sini 7. Gitu. Jadi datanya itu terisolasi satu sama lain. Nah, ini adalah konsep dasar dari penggunaan komponen di Vue.js. Jadi teman-teman bisa menggunakan membuatnya menggunakan metode atau function komponen. Dia menerima dua parameter. Parameter pertama nama komponennya dan parameter kedua adalah sebuah option dan bentuknya adalah sebuah objek.
di mana di sini objeknya ini adalah fitur-fitur dari CPU-nya. Ada data, ada metode, template, dan lain-lain. Dan ketika menggunakannya, teman-teman cukup panggil nama komponennya sesuai dengan penggunaan HTML pada umumnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa mempassing sebuah parameter ke dalam sebuah komponennya agar komponennya menjadi lebih dinamis. Misalnya saya akan membuat sebuah komponen baru. Di sini misalnya nama komponennya adalah blog post. Di sini saya akan coba hapus saja yang bagian button counternya. Saya akan contohkan dengan demo yang lain. Blog post, kita akan rubah nama komponennya pakai dash blog post. Lalu untuk bagian komponen yang ini saya akan ganti jadi blog post nama komponennya. Oke, di sini untuk optionnya saya akan hapus dulu. Saya akan hapus. Saya akan kasih objek kosong aja. Nah, kalau teman-teman notice di sini ketika saya menggunakan komponen blog post, saya nge-render atau saya mengirimkan sebuah atribut dengan nama title. Ini adalah custom atribut dan ini disebutnya adalah sebuah props. Nah, di mana ketika saya mempassing sebuah data ke dalam props title, datanya ini adalah bentuknya adalah sebuah string. Ini nanti bisa number, bisa string, bisa objek dan lain-lain. Nah, di sini ketika kita sudah mengirimkan datanya, misalkan di sini saya akan coba nge-render komponennya itu adalah di bagian template-nya. Pakai tag h1 aja di sini. Saya akan buat div di sini. Terus di sini saya kasih tag h2. H2 lalu di sini button, ini atau blok. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita melihat tulisan blok komponen seperti ini. Ini coba kita rubah ya, jadi jangan single closing tag. Harusnya jangan single closing tag. Ini juga sama, harusnya jangan pakai single closing tag. Nah, sekarang kita bisa melihat tulisan blok secara berulang-ulang. Nah, di sini saya akan ganti title-nya blok komponen. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita mengakses props atau parameter dari komponennya itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang blok komponen semuanya sama. Komponen, ini ada typo. Nah, bagaimana cara kita mengakses data props-nya ini? Nah, untuk mengakses data props-nya, teman-teman bisa menggunakan di sini property props. Lalu dia bentuknya adalah sebuah array atau nanti bisa juga sebuah objek. Nah, kita pakai yang simple aja. Di sini adalah sebuah array of string. Nanti teman-teman tinggal akses aja nama props-nya. Misalkan di sini nama props-nya adalah title. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan bahwa ketika menggunakan komponen blog post ini, kita asumsikan komponen ini akan menerima props yang namanya title. Sekarang kalau teman-teman mau akses title-nya, kita taruh di bagian sini. Nanti kita rapiin biar lebih kebaca. Di sini div-nya kita taruh sini, H2-nya, terus di penutupnya kita taruh sini. Nah, sekarang kita akan render komponennya. Di sini saya pakai double mustache, di sini adalah title. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di bagian title-nya ini, nilainya sudah dinamis. Ini komponen satu dengan komponen lainnya itu sudah berbeda. Dan kenapa ini berbeda? Ini lagi-lagi karena datanya itu dikirimkan melalui props. Jadi komponen satu dengan komponen lainnya berbeda. Dan yang perlu teman-teman tahu ketika kita mengirimkan sebuah props ke dalam sebuah komponen, ini bisa lebih dari satu. Misalkan di sini saya akan tambahkan deskripsi, nilainya DSSC 1, 2, dan 3 aja biar lebih simpel. Oke, di sini saya akan ganti 2 dan 3. Dan di sini kita tambahkan DESC-nya. Nilai props-nya dari key props-nya ini. Sekarang kalau kita mau akses DSSC deskripsinya. Nah, sekarang sudah muncul lagi. Ada title, ada description. Dan ini sudah dinamis.
dynamic. Nah, ini cara kita mengirimkan sebuah data ketika kita menggunakan sebuah komponen. Dikirimkan melalui yang namanya props atau custom attribute. Nanti cara mengaksesnya teman-teman di bagian komponen anaknya, teman-teman bisa menggunakan key props. Dia bentuknya adalah sebuah array of string. Nanti di sini teman-teman definisiin props apa aja yang dia terima. Jadi teman-teman tinggal akses atau tinggal menggunakan di bagian templates-nya. Nah, itu dia cara kita mengirimkan sebuah data ketika kita membuat sebuah komponen agar komponennya itu datanya jadi lebih dinamis. Nah, satu hal lagi yang mau saya bahas di materi basic komponen ini, yaitu kalau teman-teman lihat di sini, kita ketika kita menggunakan template ini, kita nulisnya kayak kayak sebuah string, di mana di sini nggak ada highlight-nya sama sekali. Tentu ini untuk kita kurang bagus ya sebagai developer. Nah, sebenarnya ada cara penulisan lain. Jadi di sini teman-teman bisa buat sebuah script baru. Ingat, ini text script. Text script, lalu di sini jangan lupa teman-teman kasih type-nya adalah text/x template. Lalu jangan lupa di sini kasih ID sebagai identifier. Misalkan di sini apa ya? Namanya adalah blog. Kita samakan aja blog post di sini. Lalu untuk tag HTML-nya sekarang yang tadinya kita tulis di bagian template, kita akan pindahkan ke dalam sebuah sini. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat highlight-nya sudah lebih jelas di sini karena dia lebih rapih dan lebih terscoping. Nanti untuk di bagian template-nya ini kita nggak lagi nge-hardcode tag HTML-nya. Kita cukup memanggil ID daripada si text script-nya ini. Misalkan ID-nya adalah blog post, ini ID-nya bebas. Nah, sekarang hasilnya sama aja. Komponen kita terrender sama seperti sebelumnya, tapi di sini secara codingan jadi lebih rapi karena dia dikelompokkan berdasarkan nanti ID blog ini, nama scriptnya ini. Kan ID-nya blog post dan juga secara highlight-nya juga jadi lebih jelas. Nah, ini dia cara atau sedikit atau basic komponen daripada Vue.js-nya. Sampai ketemu di video berikutnya.